Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jenny. Kali ini kita akan membahas organ sistem endokrin, yaitu organ atau glandula hipofise dan glandula pineale. Kita mulai dengan glandula hipofise. Kalau kita lihat potongan sagital daripada kepala kita, seperti ini kita ambil. Nah, kita akan melihat glandula hipofise yang berada pada inferior dan anterior daripada diencephalon atau otak tengah. Hipofise ini bergantung pada hipotalamus melalui infundibulum daripada hipotalamus. Nah, pada bagian inferiornya, glandula hipofise ini dilindungi oleh struktur tulang, yaitu sella turcica daripada osphenoid. Jadi ini osphenoid, ya, otot di basis kranii, dan cekungannya ini adalah bagian sella turcica daripada osphenoid. Berikutnya kita akan lebih detail lagi, lihat lebih detail lagi mengenai glandula hipofise ini. Oke. Ya, kalau kita lihat tadi dari arah inferior daripada brain atau otak kita. Nah, di sini terdapat glandula hipofise. Nah, glandula hipofise ini secara anatomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada lobus anterior yang ke arah depan dan ada lobus posterior. Selanjutnya, lobus anterior dibagi lagi menjadi 4 bagian atau pars. Ya. Yang pertama itu ada pars digitalis dextra, bagian ini. Kemudian ada pars digitalis sinistra. Berikutnya ada pars tuberum atau tuberalis dextra. Dan ada pars tuberum atau tuberalis sinistra. Selanjutnya kita akan membahas perdarahan daripada glandula hipofise ini. Jadi kalau kita lihat perdarahan daripada glandula hipofise sini sudah cukup jelas terlihat. Nah, glandula hipofise diperdarahi oleh arteri hipofisial. Ada 3, yaitu superior, kemudian media yang tengah, dan inferior. Nah, arteri hipofisial ini ketiganya merupakan cabang dari arteri karotis interna. Ini arteri karotis interna. Jadi, kalau kita lihat, kita runut lagi lebih ke bawah. Nah, ini perjalanan arteri karotis interna yang masuk ke otak kita. Kemudian salah satunya dia mempercabangkan arteri hipofisial superior, media, dan inferior. Di sini kita bisa melihat bahwa arteri hipofisial superior dan media itu memperdarahi bagian anterior daripada glandula hipofisial. Sedangkan yang bagian inferior, arteri hipofisial inferior, dia memperdarahi ke arah posterior. Glandula hipofisial bagian posterior. Untuk sistem vena daripada glandula hipofise ini, venanya di sini ada vena-vena. Ya, di sini ada vena-vena hipofisial yang bermuara ke
sinus cavernosus. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini sinus cavernosus yang dekstra. Kemudian di sini ini sinus cavernosus yang sinistra. Nah, dari sinus cavernosus ini nanti dia akan bermuara menjadi atau bermuara ke sinus petrosus superior dan sinus petrosus inferior untuk selanjutnya bermuara ke vena jugularis interna. Ini ya, kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Ini tadi, bentar, kalau kita lihat, kita ambil yang kanan. Ini sinus cavernosus, ya. Dia akan bermuara ke sinus petrosus, ya. Ini yang superior, ini yang sinus petrosus inferior. Ya, kita lihat sinus petrosus superior. Kemudian yang ini sinus petrosus yang inferior. Kemudian selanjutnya dia akan bermuara ke vena jugularis interna, bagian sini. Jadi saya ulang dari sinus venosus, dari vena ipofisial ke sinus venosus, sinus cavernosus, kemudian ke sinus petrosus yang superior, ke sinus petrosus yang inferior, kemudian berlanjut bermuara ke vena jugularis interna. Oke. Selanjutnya, kita akan menjelaskan atau membahas mengenai glandula pineale. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini adalah gambaran daripada otak bagian tengah dan batang otak ya. Ini otak tengahnya, kemudian batang otaknya kita ambil. Nah, bagian yang ditandai dengan biru ini itu merupakan glandula pineale, dilihat dari posterior. Jadi, kalau kita lihat tadi, sementara dulu dari posisi awal pada potongan sagital kepala, oke, kalau kita ambil seperti ini. Jadi, di sini bisa terlihat ini adalah glandula hypophyse tadi ya. Ini yang ditunjuk biru ini adalah pars distalis yang sinistranya. Kemudian itu letaknya pada inferior dan anterior daripada diencephalon. Kalau kita lihat pada bagian posterior sekitar sini, ini ada glandula pineale. Sebentar, saya coba tunjuk. Oke, tidak bisa ditunjuk sebentar. Oke, saya warnai saja yang ini. Bagian posteriornya ini, tepat di belakangnya itu adalah glandula pineale yang kecil ini. Jadi, kalau kita kembali kepada gambaran pineal gland tadi, apabila kita ambil strukturnya ini, dilihat dari posterior, ya ini batang otak ya, mesencephalon di sini. Kemudian ini kita bisa lihat gambaran yang berwarna biru ini adalah gambaran daripada glandula pineale yang dilihat dari posterior. Nah, kalau kita coba lihat
dari potongan sagital. Kita coba diseksi dulu, potong dulu beberapa bagian untuk menunjukkan letak dari glandula pineale pada posisi atau potongan sagital. Oke. Nah, ini mulai terlihat ya. Saya coba besarkan. Nah, yang berwarna biru ini adalah gambaran daripada glandula pineale. Nah, kalau kita lihat dari arah posterior, nah ini dia glandula pineale tadi. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu yang berwarna biru itu adalah glandula pineale. Sedangkan yang bagian inferior anterior ini adalah glandula hypophyse. Nah, glandula pineale ini penting dipelajari meskipun dia kecil karena dia juga menghasilkan hormon yaitu hormon melatonin dan serotonin yang penting dalam reaksi atau sistem bangun tidur kita, kemudian penting dalam mengatur mood, perasaan senang dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.